Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita dengan mempelajari BPH pasal 24. BPH pasal 24 itu diatur di dalam ketentuan pajak, yaitu pasal 24 Undang-Undang BPH. Kemudian diatur di peraturan berikutnya melalui keputusan Menteri Keuangan nomor sekian. Ya, ini tidak usah dihafal ya, cukup diketahui saja karena terlalu banyak peraturan yang harus kita ketahui. Kemudian di sini pengertian dari PPH pasal 24 itu adalah PPH atau pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh oleh WP dalam negeri yang boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPH dalam tahun pajak yang sama. Nah, untuk memudahkan pemahaman pengertian ini, kita lihat konsepnya ya. Indonesia itu menganut sistem pemungutan pajak yang menyeluruh atas penghasilan yang diterima oleh WP dalam negeri. Ketika WP dalam negeri itu mempunyai penghasilan dari dalam negeri dan juga mempunyai penghasilan luar negeri, maka untuk perhitungan PPH seseorang atau badan tersebut digabungkan penghasilan dalam negeri dan luar negeri. Sebagaimana kita ketahui, pada setiap negara itu pasti akan mengenakan pajak terhadap seseorang atau badan yang mempunyai penghasilan dari negaranya. Sehingga ketika ada wajib pajak dalam negeri atau orang Indonesia yang mempunyai penghasilan di luar negeri atau badan yang berdiri di Indonesia kemudian punya penghasilan di luar negeri akan juga dipotong pajak. Ketika laba atau penghasilan tersebut dibawa lagi ke Indonesia, di Indonesia digabungkan dengan penghasilan dari dalam negeri, sehingga seakan-akan kita atau wajib pajak tersebut dikenakan pajak dua kali, di luar negeri kena, di dalam negeri kena juga. Nah, untuk meringankan beban pajak ganda, maka di sini ada PPH pasal 24 yang mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang telah dibayar di luar negeri itu bisa menjadi pengurang terhadap PPH yang ada di dalam negeri secara keseluruhan. Artinya di sini adalah setelah kita menggabungkan penghasilan dalam negeri dan luar negeri, ketemu PPH-nya berapa, maka PPH yang telah dibayar di luar negeri itu bisa menjadi pengurang terhadap total PPH seluruhnya, menjadi pengurang di sini ya, pengurang dari PPH terutang yang dihitung berdasarkan penghasilan dalam negeri dan penghasilan luar negeri. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat nanti contoh perhitungannya. Berikutnya kita lihat slide berikutnya, yaitu syarat untuk bisa melakukan pengurangan atau pengkreditan pajak luar negeri itu WP harus menyampaikan permohonan kepada DJP dengan dilampiri laporan keuangan yang berasal dari luar negeri, kemudian fotokopi SPT yang disampaikan di luar negeri dan dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Jadi dari lampiran ini akan diketahui berapa pajak yang telah dibayar di luar negeri yang nanti akan menjadi pengurang di dalam total PPH 1 tahun WP tersebut. Nah, tentunya tidak seluruh pajak yang pernah dibayar di luar negeri itu bisa menjadi pengurang. Ada perhitungan yang harus dilakukan. Nanti ada beberapa hal yang harus dilakukan ketika kita mau mengkreditkan pajak luar negeri. Kemudian di sini ada beberapa syarat untuk menggabungkan pajak penghasilan dari luar negeri ke dalam negeri. Yang pertama adalah penghasilan berasal dari usaha akan digabungkan pada saat perolehan. Untuk penghasilan lainnya, dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Untuk dividen akan digabungkan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen. Kemudian contohnya nanti bisa dibaca sendiri nih ya. Saya kira ini juga begitu, langsung kepada perhitungan. Untuk menghitung PPH pasal 24 yang bisa dikreditkan, itu kita melakukan 3 perhitungan ini.
Setelah 3 perhitungan ini kita lakukan, maka nanti akan dipilih mana dari 3 perhitungan ini yang menghasilkan PPh terendah. Jadi kita hitung dulu total PPh terhutang 1 tahun, kemudian kita hitung perbandingan antara penghasilan luar negeri dan total penghasilan dikalikan hasil nomor 1, total penghasilan PPh terhutang, kemudian PPh yang terutang atau dibagi luar negeri berapa, kita bandingkan nanti ya. Contohnya di sini, PT Adil dan Sejahtera memperoleh penghasilan neto pada tahun 2019 sebanyak 1 miliar dari dalam negeri dan 1 miliar dari luar negeri. Di luar negeri, atas penghasilan 1 miliar ini telah dikenakan pajak 20%. Nah, untuk mengetahui apakah 20% yang telah dibayar di luar negeri itu boleh menjadi pengurang, kita akan melakukan perhitungan pajak dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang harus dilakukan adalah kita akan menghitung kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan dengan menghitung PPh terhutang 1 tahun. Rumus untuk menghitung PPh terhutang 1 tahun adalah tarif PPh badan ya, kalikan dengan penghasilan neto dari dalam negeri dan luar negeri yang berasal dari ini ya. 1 miliar di dalam negeri, 1 miliar dari luar negeri ketemu 2 miliar. Sehingga ini yang akan menjadi dasar menghitung PPh terhutang 1 tahun PT AS atau PT Adil dan Sejahtera ini. 25% kali 2 miliar ketemu 500 juta rupiah. Ini namanya PPh terhutang 1 tahun. Kemudian kita akan menghitung batas maksimal kredit dengan membandingkan penghasilan dari luar negeri 1 miliar dibagi total penghasilan 2 miliar yang ini dikalikan dengan hasil perhitungan ini. Ketemu 250 juta. Ketiga, menghitung PPh yang dipotong atau dibagi luar negeri. Dari soal disebutkan bahwa di luar negeri kita telah membayar pajak 20% dari 1 miliar ketemu 200 juta. Lah, dari 3 perhitungan itu, ini dan ini kita pilih yang terendah. 500, 250, dan 200. Maka kredit pajak luar negeri yang boleh dikurangkan adalah 200 juta rupiah. Ya, ini namanya PPh pasal 24 yang boleh menjadi pengurang terhadap PPh terhutang 1 tahun. Jadi PT Adil dan Sejahtera ketika dalam tahun pajak tersebut harus membayar pajak 500 juta, ini boleh dikurangi dengan 200 juta ini karena ini dalam angka 500 juta ini kan mengandung penghasilan dari luar negeri sekian, 1 miliar. Dan ternyata di luar negeri sudah membayar 200 juta. Maka 500 juta ini dikurangi 200 juta akan menjadi pajak yang terutang di akhir tahun pajak atau PPh akhir tahun. Seharusnya bayar 500, karena telah dibayar di luar negeri 200, maka tinggal 300 juta rupiah. Nah, tidak selalu PPh pasal 24 itu otomatis yang dibayar di luar negeri yang menjadi kredit pajaknya. Intinya harus dihitung dulu nomor 1, 2, dan 3 mana yang paling rendah. Pada kondisi tertentu bisa jadi ini yang terendah, bisa jadi ini yang terendah. Jadi harus melalui proses perhitungan 3 hal ini. Gitu ya. Kemudian contoh untuk WPOP, kalau WPOP pun juga akan kita hitung seandainya ada orang pribadi yang telah mempunyai penghasilan di luar negeri, maka caranya mirip dengan yang tadi ya. Tapi dengan cara mengurangi PTKP terlebih dahulu. Ya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di contoh yang ada di materi file teori yang sudah saya upload di LMS ya. Nih. Contoh-contoh yang berikutnya bisa dibaca sendiri, tapi intinya seperti yang tadi itu ya. Biar tidak begitu banyak yang dipelajari, saya kira cukup untuk PPh pasal 24 seperti itu.
ya cara mencarinya.